kurangnya kontrol dalam penggunaan klinik. Dari petaninya sendiri, petani lebih memilih menggunakan cara praktis dibandingkan menggunakan pengendalian secara terpadu. Dan pola pikir petani yang sudah tertanam kalau pengalaman dia di lapangan lebih baik dibandingkan dengan petugas PUPT. Dari materialnya sendiri, klinik tanaman ini belum memiliki tempat khusus atau bangunan untuk menunjang pelayanan ini. Dan untuk secara skill, masih kurangnya pengetahuan petani dalam menggunakan peralatan yang diberikan. Oleh sebab itu, beberapa pemecah masalah yang saya susun dan saya menggunakan analis McNamara, dan untuk kegiatan yang saya bisa dapat lakukan selama 1 bulan secara efisien dan efektif, maka didapatkan kegiatan melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan minat petani terhadap pelayanan klinik tanaman memiliki nilai tertinggi dan dapat saya lakukan untuk kegiatan saya nantinya. Adapun tahapan rencana kegiatan aktualisasi saya, yaitu pertama persiapan pelaksanaan. Dengan tahapan pertama konsultasi dengan mentor dan coach, meminta persetujuan mentor dan coach, dan pembentukan tim kerja. Dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat mensukseskan misi ke-6, yaitu menjaga harmonisasi manusia dan alam antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Dan untuk penerapan di materi agenda kedua dan ketiga terlampir. Tahapan kedua yaitu pembuatan media edukasi. Kegiatan kedua yaitu pembuatan media edukasi dengan tahapan pembuatan bahan media edukasi, pembuatan formulir pendaftaran pelayanan klinik tanaman online, penyediaan administrasi pendukung, dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat mensukseskan misi Pemprov yang pertama yaitu meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar. Dan berikut terlampir penerapan materi agenda kedua dan ketiga. Untuk kegiatan ketiga yaitu rapat tim dan uji coba, di mana tahapannya itu pertama pemaparan dan uji coba kepada mentor dan tim kerja, tahapan kedua meminta saran dan masukan dari tim kerja dan mentor, tahapan ketiga finalisasi bahan materi edukasi. Dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat mensukseskan misi pertama dan misi ke-6 dari pemerintah Sulawesi Tengah. Dan berikut terlampir penerapan terhadap materi kedua dan ketiga. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi, di mana tahapan yang pertama melakukan resepsi, tahapan kedua melakukan pretest, tahap ketiga melakukan edukasi dan sosialisasi, tahap keempat melakukan testimoni atau pelatihan, tahapan keempat memberikan reward terhadap petani, tahapan keempat melakukan post-test, dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat mensukseskan misi pertama dan misi ke-6 dari pemerintah. Dan berikut terlampir juga penerapan materi kedua dan ketiga. Dan untuk kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan dengan tahapan menyandingkan hasil pretest dan post-test, monitoring evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, penyusunan laporan aktualisasi, dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat mensukseskan misi ke-6 dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut juga terlampir penerapan terhadap materi agenda kedua dan ketiga. Untuk jadwal tentatif aktualisasi juga terlampir. Dan untuk penerapan terhadap materi agenda kedua dan ketiga, dapat kita lihat pada tabel bahwa nilai akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan manajemen ASN paling banyak diterapkan dalam kegiatan ini. Demikian hasil pemaparan saya. Saya berharap Bapak dan Ibu dapat memberikan saran dan masukan untuk berjalannya kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu evaluator. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparan rancangan aktualisasi Saudara Esther Marpau. Baik, untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan.
Untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap rancangan aktualisasi saudari Esther, kami berikan kesempatan kepada Ibu Mentor. Silakan Bu Mentor. Terima kasih banyak Pak Coach dan Pak Irfan, salah satu penguji, sama-sama salah satu semua rekan dari alumni pertanian semua ini. Assalamualaikum Pak Irfan, Assalamualaikum Pak Mutar, Assalamualaikum Ibu. Pak ya. Oke, makasih banyak. Memang saya agak menambahkan sedikit sesuai dengan rancangan aktualisasi yang diangkat oleh salah satu anak bimbingan kami, yaitu peningkatan minat petani terhadap pelayanan klinik. Memang di UPT memang ada salah satu di UPT proteksi klinik memang merupakan salah satu wadah bagi petani untuk berkumpul dan saling memberikan informasi dan untuk mendapatkan ilmu. Di situ banyak ilmu yang didapatkan di di klinik, terutama cara-cara pembuatan pestisida nabati, cara-cara untuk pengamatan di klinik itu, tempat pertemuan petani atau kelompok tani untuk mendapatkan saling memberi informasi bagi petani dari petani satu ke petani yang lain. Terus yang kedua, kami menjelaskan memang tadi diangkat juga masalah sidoi. Memang kami akui rendahnya para POPT ini, mungkin para teman-teman kami di lapangan sudah karena faktor usia Pak, mereka terlalu banyak mungkin di lapangan. Jadi menyangkut IT mereka mungkin sudah terlalu jenuh dengan tugas mereka di lapangan. Bayangkan biar satu orang POPT memegang wilayah sampai 3 kecamatan. Jadi beda dengan penyuluh. Kalau penyuluh satu desa satu orang. Tapi kalau POPT sampai 3 kecamatan satu orang POPT pegang. Jadi makanya kalau rendahnya minat para POPT untuk mengaplikasikan CDOI itu karena mungkin karena mereka sudah jenuh dan juga faktor usia itu tadi Pak. Terima kasih, cuma itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara waktu. Makasih Pak Irfan. Makasih Bu Mirna. Baik, makasih banyak. Demikian tadi penjelasan tambahan dan penguatan dari Bu Mentor. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Penguji yang terhormat. Baik, makasih. Bu Esther di screenshot dulu, di stop screen-nya. Sudah ya. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach, Pak Coach dan Ibu Nirma. Bu, apa kabar Bu? Lama tidak ketemu kita ini. Baik, baik Pak Irfan. Sudah ketemu di Zoom Pak. Iya, dari Pak Mutar saya dengan beliau dari 2017 kita sama-sama, saya sampai keluar 2015, saya 4 tahun di situ sama-sama si Putri, dan alhamdulillah walaupun tidak ketemu tatap muka, kita bisa ketemu di sini di Zoom ini saya kira. Ya, alhamdulillah sehat-sehat Bu Mirna. Alhamdulillah Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, yang lain sudah bergeser kemana-mana semua Bu, yang teman-teman kita di pertanian saya dengar kemarin. Pertahanan kita ini, Pak, pertahanan. Iya. Jadi langsung, iya, alhamdulillah. Ya. Jadi langsung saja saya kira kalau ini saya kira nanti saya cuma mau bilang seperti tadi penjelasannya Ibu Nirma, memang kita di pertanian memang khususnya ini agrikultur ini memang ada beberapa seperti contoh tadi Ibu bilang bahwa memang beda dengan penyuluh. Kalau di TOPT itu memang kalau dilihat itu sudah tua-tua, kasihan pengelola malah sudah mau pensiun, baru dia bisa menguasai sampai berapa daerah. Jadi penguasaannya jadi memang agak susah-susah gampang juga, memang kita mau paksakan juga ya, kondisinya memang begitu Pak Coach. Memang kondisi, saya kira Pak Coach juga tahu kondisinya sebenarnya, kenapa Pak Coach ini alumni dari sana juga, jadi kita tahu kondisinya sama-sama ini. Jadi meningkat minat petani terhadap pelayanan klinik tanaman. Jadi harapan kita, saya cuma berharap meningkatkan minat petani ya, tidak ini kadang-kadang kalau judulnya gampang dibaca, meningkatkan minat petani terhadap pelayanan klinik tanaman. Sebagai agrikultur, saya kira itu Ibu Esther, tolong nanti saran saya nanti barangkali memang bisa lebih di ini, dan banyak bertanyalah kepada mentor, karena mentor juga di situ, orang senior juga di situ bisa mensupport kegiatan. Jadi coach dan mentor ini saya kira dua-duanya orang alumni, orang pertanian, jadi tidak salah. Nanti tolong tinggal di ini ya. Oke, saya kira itu. Saran saya juga ini Bu ya, tolong dikasih bagus-bagus sendiri sedikit lah, jangan bikin malu sama mentornya nanti ya.
pertanian itu setahu saya dia harus menampilkan yang terbaik ya. Siap Pak Irfan. Jangan diperhatikan penulis karena ini. Terus selanjutnya saya kira itu nanti tinggal dilihat nanti kalau Anda bisa sending kita latar belakang, coba nanti dilihat latar belakangnya ini masalah penulisannya, tata kaidah penulisan walaupun tidak ada dalam ketentuan itu saya kira Pak Coach ya, mentor, tapi kita secara anunya saya sih cuma bilang begini, kalau di saat kan karena ini habis ini rancangan dikumpul dijilid dan di jilid itu biasanya ada pemotongan-pemotongan dipotong kiri kanan. Nah, itu akan terpotong semua nanti terlalu rapat gitu. Itu kenapa saya anukan ke situ ya. Nanti di latar belakang juga saya lihat latar belakangnya terlalu simpel sedikit, terlalu sederhana sekali. Nanti barangkali ditambahkan narasinya tadi seperti penjelasan kenapa masalahnya harus mengangkat isu ini, nanti dijelaskan kondisi yang sekarang ini di PT ini ya. Selanjutnya nanti kondisi yang diharapkan itu barangkali ditambahkan narasinya dengan angka-angka, ada presentasi nilai atau kondisi yang real yang sebenarnya kenapa sampai harus diangkat isu ini ya. Saya kira itu nanti isu yang terkini dan yang isu yang akan datang. Saya kira itu. Kalau yang lain nanti ini grafik kayak gini dia di lampiran saja, dia tidak perlu ditampilkan grafik, jadi dia dibentuk dalam narasi saja kalau hal ada gambar dan sebagainya. Begitu juga ini struktur organisasinya. Ini karena tidak mau bikin baru lagi, ini yang dipapan di dinding yang ditempel biasa itu di kantor, difoto saja, tidak begitu ya. Coba dicari file yang struktur organisasi UPT biasa ada yang buat itu. Ya, berarti Ibu Trisna masih Ibu Trisna di situ ya Bu ya? Siap, Ibu Trisna. Salam sama beliau. Iya, salam sama beliau. Saya kira itu nanti struktur organisasi diperbaiki, dia bukan dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk bukan grafik ya. Iya, pokoknya tidak difoto gitu. Ada struktur organisasi yang sebenarnya kan, tidak di copy begini. Saya kira itu tujuan aktualisasi ini. Yang satu menerangkan, menjelaskan dari tujuan yang tadi yang saudara angkat itu, ya. Jadi judul yang saudara angkat atau permasalahan yang saudara angkat, terus ada pemecahan masalahnya, terus ada beberapa itu yang saudara jelaskan di sini, terus baru ditambah dengan nilai-nilai berakhlak ASN itu ya. Jadi itu yang saudara angkat ya. Jadi manfaat saya kira sudah ini. Tinggal ini juga tabel nanti dilihat, nanti bisa minta nanti saya kasih filenya yang bisa dilihat kenapa saya begitu. Itu tujuannya itu untuk supaya lebih lagi ya. Itu selanjutnya di tahapan kegiatan saya kira sudah ini. Nanti ini juga ya, nanti lihat itu fishbone-nya itu, coba lihat analisis itu ya. Terus identifikasi masalah, analisis isu, itu penetapan isu harus betul-betul terini kan. Terus ASN Smart-nya ini coba dilihat lagi, ada beberapa regulasi yang bisa dijadikan referensi. Saya kira ini sudah bagus, punya banyak sekali anunya. Saya kira bagus, tinggal nanti kalau memang ditambah perlu ditambah, kalau tidak enggak, saya cuma terus masalah, identifikasi masalah, terus pemecahan masalah ya, harusnya begitu ya. Terus selanjutnya coba lihat ini tabelnya kan, masa begini cara penulisannya kan, bisa dilihat ya Bu ya, Bu Esther. Iya. Pak, ini jaringannya agak Bu Esther. Halo Pak. Bisa dilihat ya. Jaringannya agak. Wah bahaya. Ibu dari siapa? Dari saya atau dari? Saya kira saya bagus. Dari bapaknya Pak. Penulisannya nanti saya kira. Dari siapa ya? Saya ada gangguan ya? Ini sudah bagus. Normal saja kok. Sudah bagus. Saya itu nanti bisa dilihat nih contoh saya kayak begini ini kan coba lihat kayak begini penulisannya kan 4433 nanti tolong di ini kan ya, ini terlalu ini gimana nanti coba disesuaikan lah nanti ini masih bisa ya
Terus yang kalau output itu biasanya bahasa output itu terlaksana, tersedia, adanya kayak begitu. Jadi kalau ini membuat formulir, tersedianya formulir apa online kan. Terus penyediaan administrasi pendukung ini harus fokus saja. Administrasi pendukung itu apa? Kalau sosialisasi berarti ada undangan dan sebagainya, ada surat menyurat, ya. Baik, Pak. Pembuatan edukasi apa gitu harus jelas ya. Terus yang kedua tadi seperti Pak Coach bilang kenapa harus ada tim itu, kita sepakat bahwa kenapa dalam satu kegiatan itu ada tim, karena ada nilai-nilai di situ yang harus diterapkan, kerjasama, ada adaptif, ada beberapa nilai yang harus dimasukkan, sehingga saya kira kenapa nilai-nilai itu penting dimasukkan dalam ini. Saya setuju, cuma nanti dilihat disesuaikan lagi ya. Persepsi, memberikan persepsi, pemahaman awal dan materi disampaikan. Nah itu bahasanya ini coba diramu lebih bagus lah bahasanya. Persepsi, memberikan pemahaman awal yang akan memberikan materi awal disampaikan. Ini kan artinya, jadi ada beberapa bahasa yang harus. Edukasi sosial, bagaimana edukasi sosial itu? Bisa enggak dijelaskan? Terus pretest, post-test itu tujuannya untuk apa ya? Saya Pak, tujuannya itu untuk melihat seberapa besar pengaruh dari kegiatan ini dan bagaimana pengaruhnya ke petani. Dengan adanya kegiatan ini, apakah meningkat atau tidak minat petani Pak pada penggunaan pelayanan ini? Iya, tapi saran saya jangan bahasa pretest. Biasanya kita waktu SMA, SMP itu pretest biasanya. Biasanya kalau untuk orang-orang dewasa atau petani itu edukasi, angket atau kuesioner, bukan pretest dan post-test modelnya. Untuk mengukur itu ada kuesioner atau angket yang disebarkan, itu bisa dilihat hasilnya kan, gitu kan? Ya, Pak. Nah, nanti edukasi sosial ini kayak bagaimana juga modelnya, bisa enggak dijelaskan edukasi sosial? Edukasi sosialisasi maksudnya gini Pak, kan saya mau menyediakan poster untuk bahan sosialisasi saya. Nah setelah melakukan sosialisasi, saya kan ada melakukan pelatihan. Jadi melihat bagaimana apakah petani mendapatkan informasi yang cukup sehingga dia tahu bagaimana penggunaan dari pelayanan di tanaman tersebut Pak. Oke lah, nanti pokoknya prinsipnya begini, membuat satu tahapan kegiatan, membuat kegiatan dan tahapan kegiatan itu intinya jelas. Jadi apa yang dibuat di kegiatan itu rinciannya itu jelas, nggak usah terlalu ini ya. Terus pemberian reward, ini apakah setiap kegiatan harus pemberian reward? Tidak mesti begitu. Kalau memang di situ memang banyak persediaan dana untuk pemberian reward, mungkin dikasih uang saku atau dikasih Masjid Al Sintan, saya kira boleh juga, silakan. Tapi kalau menurut saya nggak usah lah, kan untuk mengukur nggak perlu harus pemberian reward, karena ini hanya untuk kepentingan kita, internal kita, ya. Kecuali anak-anak SD, TK itu boleh diberikan reward, ya. Saya kira itu, ya. Ini juga terlalu jauh juga. Ini sudah ada menyandingkan hasil post-test dan pretest, tidak usah. Kalau hasil angket dan angket atau kuesioner tidak perlu lagi disandingkan lagi. Kita bisa mengukur dan berdasarkan itu kita bisa lihat before afternya, setelah dan sesudah kegiatan itu ada enggak progresnya, gitu kan? Oke, saya kira itu monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pembuatan laporan saja. Kalau perencanaan tindak lanjut di sini sudah penyusunan aktualisasi, di sini sudah dibuat pelaporan dan tindak lanjut, terus di bawahnya penyusunan laporan aktualisasi. Nah, ini kan tidak nyambung kegiatannya. Seharusnya laporan dulu ya, tindak lanjut ya nanti di belakang di akhir. Laporan dulu dibuat, baru tindak lanjutnya. Bukan tindak lanjutnya dibuat dulu, baru laporan. Itu terbalik. Dan tindak lanjut itu biasa di akhir aktualisasi. Bukan sekarang. Aktualisasi, kalau perencanaan tindak lanjut oleh, tapi tindak lanjutnya itu di kesimpulan akhir itu ada saran dan tindak lanjut. Ya, saya kira begitu saran saya buat Bu Esther. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nirma. Sama-sama Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Pengujian terhormat dan Ibu Mentor. Jadi banyak saran masukannya Ibu Esther. Saya juga baru perhatikan itu, memang berulang itu tadi Anda punya pelaporan. Jadi kalau laporan aktualisasi tidak perlu ditulis. Yang Anda tulis adalah pelaporan kepada mentor dan penyusunan rencana tindak lanjut. Kemudian pemberian reward di sini masih Anda bisa jawab bahwa untuk menerapkan nilai-nilai harmoni, kemudian nasionalisme, reward itu bukan berarti berupa uang banyak, tapi mungkin mengucapkan terima kasih atau memberikan semacam sertifikat yang Anda cetak sendiri
Kenapa? Ada dua maksudnya. Pertama, menerapkan nilai penghargaan, menghargai orang atas suksesnya. Kemudian kedua juga menggenapi tahapan kegiatan, karena satu kegiatan harus 3 minimal tahapan kegiatannya. Ketika Anda buntungi 2 berarti tidak memenuhi syarat dan harus keluar dari kegiatan. Kemudian pengertian menyandingkan di sini memang bahasanya Esther di sini sebenarnya bukan menyandingkan, tapi sebenarnya membuat hasil itu dalam bentuk grafik supaya mudah terbaca, kelihatan. Kenapa harus seperti itu? Ya karena semua hasil harus terukur. Kalau Anda sendirian mengetahui, ya untuk apa Anda bikin rancangan aktualisasi? Langsung mencangkul saja kan? Tapi ini kan sebuah rancangan aktualisasi, penerapan nilai-nilai dan terukur. Dan akan diuji, dilihat oleh semua orang. Memang sudah ada standar penulisan namanya rancangan, sudah ada standarnya, tinggal kita melengkapi, tidak bisa mengurangi karena ini standar baku nasional dari LAM, tapi bukan standar sistematika penulisan, tapi konten yang harus di dalamnya dimuatkan minimal seperti standar-standar seperti itu. Cuma jangan sampai double-double. Pak penguji katakan tadi sudah ada di atas, diulang lagi di bawah, ya betul juga, tidak boleh double karena itu pemborosan. Mari membuat rangkaian kalimat, kata-kata yang lebih sederhana dan mudah dipahami, ya. Jadi misalnya ada istilah dalam penulisan, terjemahkan dulu. Seperti Anda punya judul ini, petani tidak paham maksudnya apa yang Anda maksudkan di sini. Agriculture solution, ya terjemahkan dulu, baru dibahasa Inggriskan, ya. Penting diberikan informasi bahasa istilah kepada petani, kan perlu jelas dulu siapa sasarannya, Ibu Esther. Kalau sasarannya Ibu Esther mahasiswa, ya, ke petani sasaran, Pak. Nah, kalau petani kan tidak perlu terlalu istilah tinggi seperti Pak Penguji bilang. Kecuali Anda mengajar S2 ya, kalau perlu bahasa Inggris semua, kasih bahasa di situ. Tapi kalau petani jangan sampai persoalan dia tidak tahu artinya, dia ditinggalkan kita. Nah, itu ya banyak pesan-pesan bagus tadi dari Pak Penguji yang terhormat. Tinggal kita diskusikan kembali dengan Ibu Mentor, dengan saya selaku coach, baru kita sepakati. Tentunya kita ingin membantu secara baik, tapi kami juga tidak bisa memberikan jalan langsung seperti barang jadi, karena namanya coaching itu adalah memberikan pertanyaan penggerak, ya, sehingga mungkin contoh yang Ibu lihat semua di situ pretest post-test karena guru, jadi semua itu tujuannya mengambil data awal. Ya kalau memang petani kan tidak diajar ke NSD, tentu berupa angket, kuesioner, itu juga tidak usah dikasih lihat dicatat, ditanya-tanya saja. Ya kalau sudah paham, kata kode paham. Begitu setelah Anda melakukan sosialisasi atau apa, kita uji lagi, kita coba tanya lagi sampai di mana pengetahuannya. Kita sendiri dan checklist sehingga kita bisa tahu oh ada peningkatan. Masukkan dalam satuan grafik supaya terbaca laporan Anda, dikata orang bahwa ada peningkatan. Karena kalau saya terus terang, saya sudah ingatkan teman-teman, Anda berani menulis peningkatan di sini, peningkatan berarti saya ukur nanti meningkat atau tidak. Kalau tidak meningkat berarti Anda gagal. Nah, sehingga saya biasa kalau saya lihat judul begini, saya ingatkan, ada enggak bahasa lain selain meningkatkan optimalisasi? Karena kita ukur judul Anda merupakan janji, ya. Tapi bagaimana bahasa lain yang sifatnya tidak mengikat kita? Tapi ya sudahlah, karena Anda sudah tulis peningkatan, berarti kita tunggu nanti hasilnya harus meningkat. Nah ini tantangan, oke? Saya kira bagus ya. Tinggal kita perbaiki beberapa hal dan catat semua masukan dari Pak Penguji yang terhormat dan saran dari Ibu Mentor. Baik. Seperti ini kalau ada kata di sini, tulis tanggalnya di sini, jangan dikosongkan. Kecuali tidak titik. Nah, misalnya Palu Juni 2002, sengaja ya, tapi kalau titik, berarti Anda harus tulis tanggal berapa. Oke, baik. Demikian seminar rancangan aktualisasi Ibu Esther. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih banyak Pak Penguji yang terhormat dan Ibu Mentor. Saya kembalikan kepada Ibu host. Iya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah seminar atas nama Ibu Esther Marpaung telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji atas saran dan masukannya. Buat Bapak Coach untuk bimbingan dan arahannya, terima kasih banyak Pak. Juga terima kasih buat Ibu Mentor atas dukungannya. Baiklah, kepada Ibu Mentor dan peserta atas nama Ibu Esther, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang seminar.
Dan untuk peserta silakan kembali ke room besar. Terima Makasih, kasih Bu Ibu. Mina. Makasih Pak Irfan, makasih Pak Mutar. Ya, makasih. Ya, Iya, makasih. Izin live ya, Ibu. Terima Izin live, kasih, Pak. ya. Iya, iya. ya silakan Bu. Ya, selanjutnya kita ke peserta berikutnya. Ibu Mina Rizkina telah hadir bersama kita. Juga Ibu Mentor yang terhormat Ibu Agita, Sarjana Farmasi Apoteker. Selamat bergabung, Bu. Ya, makasih Bu. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Coach, saya persilakan untuk memandu seminar ini. Baik, makasih banyak Ibu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, kita masuk ke seminaris yang ke-10. Ya. Ibu Mina Rizkina. Iya, Pak. Ya. Baik, pertama sekali atas nama panitia penyelenggara mengucapkan makasih banyak kepada Pak pengujian terhormat masih berkenan bersama kita. Kemudian makasih banyak juga kepada Ibu Mentor, Ibu Agita, sudah hadir bersama kita di sini, dan terima kepada Saudari Mina Rizkina selaku peserta. Makasih Ibu Evaluator. Baik, perlu kami informasikan bahwa seminar ini membutuhkan waktu maksimal 30 menit. Nanti diawali dengan pemaparan oleh saudari peserta, Mina. Sampaikan pokok penting, perkenalan, sedikit latar belakang, baru masuk isu, gagasan pemasaran isu, dan kegiatan, serta tahapan kegiatannya. Karena kalau yang lain sudah dibaca semua dengan Pak Penguji. Kemudian setelah Anda pemaparan, nanti kami juga akan meminta penjelasan tambahan dan penguatan dari Ibu Mentor. Selanjutnya pada saat pengujian laksanakan, siapkan tulis menulis, rekam, semua masukan informasi, dan jawab pertanyaan disampaikan oleh Bapak pengujian terhormat. Saya selaku juga akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi pada saat selesai pengujian, ya, menjalankan selesai pengujian. Baik, pertanyaan pertama kepada Ibu Mina. Apakah Ibu Mina Rizkina sehat, siap diuji? Insya Allah siap, Pak. Baik. Izin Pak pengujian terhormat dan Ibu Mentor, silakan pemaparan Mina. Ya, saya share screen dulu ya, Pak. Silakan. Baik. Saya zoom out dulu. Apa sudah tampil full layar, Pak? Apa masih kecil-kecil? Sementara proses. Ya, ini sudah. Ya, sudah. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Irfan Sadat Palenga Eskom MSI selaku penguji, yang terhormat Bapak Dr. Muhtar SP SHMMMH selaku coach, dan Ibu Agita Espam Apoteker selaku mentor, dan yang terhormat ibu-ibu tim evaluator. Izinkan saya pada hari ini, Mina Rizkina, untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya. Saya dengan jabatan sebagai ahli pertama fisioterapis di Rumah Sakit Umum Undata. Rancangan aktualisasi saya kali ini berjudul tentang edukasi penerapan program fisioterapi pada pasien anak berkebutuhan khusus di Rumah Sakit Undata. Mengapa sebelumnya saya mengambil tentang isu ini? Karena di Indonesia sendiri jumlah anak berkebutuhan khusus itu cukup tinggi. Ini menurut sumber data BPS 2017, dan di Sulawesi Tengah itu sendiri terdapat kurang lebih 1.760 anak berkebutuhan khusus. Nah, ditambah dengan kondisi di Rumah Sakit Umum Undata sendiri, khususnya di Palu sebagai rujukan Sulawesi Tengah, itu hampir setiap harinya pasien-pasien itu setengah dari seluruh pasien yang berkunjung ke fisioterapi adalah pasien-pasien anak berkebutuhan khusus. Selain itu, selama saya 1,5 bulan di fisioterapi di Undata ini juga merasakan dan bertanya juga
pasien-pasien atau orang tua pasien pada anak berkebutuhan khusus itu mengalami kebingungan dan ketidaktahuan bagaimana sebenarnya terapi latihan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, oleh karena itulah latar belakang saya mengapa mengangkat isu ini. Kemudian karena kita di bawah instansi Provinsi Sulawesi Tengah, maka alangkah baiknya saya menyampaikan visi misinya terlebih dahulu, dan yang berkaitan dengan profesi saya sebagai tenaga kesehatan adalah misi yang pertama, meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar. Nah, selama saya bekerja di rumah sakit Undata ini, saya menemukan beberapa isu. Kurang lebihnya ada 4 isu. Yang pertama, kurangnya kepatuhan hand hygiene atau kebersihan tangan pada 5 moment pada instalasi rehab medik rumah sakit Undata. Ini secara keseluruhan, entah itu pasien, tenaga kesehatan, ataupun ada yang di dalam instalasi rehab medik itu sendiri. Dan yang kedua itu masih kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang latihan stroke yang dapat dilakukan di rumah. Dan isu yang ketiga, belum efektifnya penerapan home program fisioterapi pada anak berkebutuhan khusus di rumah sakit Undata. Dan yang keempat, masih rendahnya pemahaman pasien tentang hubungan ergonomi dengan angka kejadian cedera kasus muskuloskeletal atau masalah otot dan sendi. Nah, saya di sini melakukan identifikasi isu-isu tadi dengan teknik APKL, yang dimana dengan scoring-scoringnya ini dihasilkan 2 isu yang memiliki nilai yang sama, yaitu belum efektifnya penerapan home program fisioterapi pada anak berkebutuhan khusus dan masih rendahnya pengetahuan faktor resiko ergonomi dan angka kejadian kasus muskuloskeletal. Nah, dua isu tadi kemudian dilakukan lagi dengan teknik USG yang didapatkan isu prioritasnya adalah belum efektifnya penerapan home program pada pasien anak berkebutuhan khusus di Rumah Sakit Undata Palu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Maka saya melakukan analisis penyebab masalah diagram Wishbone. Yang pertama dari segi metode, memang diakui bahwa Rumah Sakit Undata Palu belum adanya program home care sendiri. Home care atau home program untuk pasien-pasien anak berkebutuhan khusus, dan bahkan kurang adanya sosialisasi dan belum adanya kanal online atau sosial media khusus untuk fisioterapi sendiri. Dan dari manusianya sendiri, entah dari komunikasi efektif fisioterapi ke pasien mungkin terbatas karena hanya 1 jam terapi di rumah sakit, bahkan bisa kurang, dan itu sangat terbatas sekali. Kemudian rendahnya pemahaman orang tua juga itu berdasarkan wawancara singkat, dan dari segi lingkungan kondisi rumah yang kurang aman untuk terapi ABK itu juga mempengaruhi kenapa menjadi tidak efektif. Dan dari segi pendanaan juga memang alokasi untuk kita mengejar ke rumah-rumah itu belum ada alokasi tersendiri. Dan dari segi material di rumah itu sendiri, rumah orang tuanya sendiri memang kurang alat bantu terapi yang cocok untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus di rumah. Nah, alternatif pemecahan masalah dari berbagai penyebab tadi, untuk pemecahan masalah seperti kurangnya sosialisasi, terbatas akses informasi, maka saya melakukan memberikan edukasi menggunakan media offline dan online. Offline ini memberi penjelasan melalui leaflet, diberikan dan kemudian dijelaskan, ada demonya, ada demo prakteknya. Kemudian dengan online ini pertama membuat komunitas grup WhatsApp untuk orang tua ABK, kemudian adanya kanal sosial media khusus fisioterapi anak di Undata. Dan penyebab masalah lainnya itu membantu menyediakan alat terapi sederhana di rumah, pengkondisian rumah untuk lingkungan yang aman untuk terapi ABK. Dari berbagai alternatif pemecahan masalah tadi, saya menggunakan tapisan McNamara, yang mungkin bisa saya lakukan untuk isu ini. Ternyata ada 3 yang mungkin bisa saya lakukan: memberikan edukasi menggunakan berbagai media offline dan online tadi, membuat komunitas orang tua ABK melalui grup WhatsApp, dan pendampingan fisioterapi secara online melalui grup WhatsApp itu sendiri. Nah, masuk ke dalam tahapan rancangan aktualisasi saya dengan isu tadi sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, dengan outputnya adalah naskah rancangan, kemudian meminta persetujuan, dan yang ketiga membentuk tim kerja, di dalamnya berkoordinasi dengan teman kerja instalasi rehab medik Rumah Sakit Undata, sehingga terbentuk tim kerja yang akan membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Kemudian kegiatan yang kedua, persiapan pembuatan komunitas orang tua ABK di Rumah Sakit Undata melalui grup WhatsApp tadi.
Ini berdasarkan dengan prinsip ASN, Smart ASN menggunakan teknologi. Jadi tahapan kegiatannya ada mengumpulkan data nomor HP, kemudian meminta izin tentunya, dan yang ketiga membuat grup WhatsApp-nya, dan yang terakhir yaitu memasukkan nomor HP orang tua, dan di dalamnya nanti kita berbagi pengetahuan, dan itu ada jadwal-jadwalnya tersendiri dalam berbagi pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini persiapan media edukasi. Tadi yang itu persiapan pembuatan grupnya untuk sebagai wadah berbagi edukasi secara online-nya, dan yang ini ada persiapan media edukasinya. Tentu tahapan yang pertama adalah mencari referensi, membuat rancangan leaflet, kemudian membuat akun YouTube. Akun YouTube ini bukan akun YouTube pribadi, tapi akun YouTube khusus fisioterapi atau pediatrik center rumah sakit Undata seperti itu. Kemudian membuat rancangan video untuk dijadikan sebagai konten di dalam akun YouTube tersebut. Kemudian menyusun indikator. Menyusun indikator ini, indikator apa saja yang di edukasi ini yang memang benar-benar efektif. Kemudian persiapan administrasi seperti seberapa sering orang tua itu merespon, kemudian kehadiran orang tua dalam kita saat berbagi pengetahuan di grup WhatsApp itu. Kemudian ada rapat tim dan uji coba, di dalamnya ada tahapan kegiatan pemaparan, meminta saran dan masukan, finalisasi dan uji coba pemaparan. Ini pemaparan yang tadi yang rancangan-rancangan yang media, persiapan media edukasi dan persiapan grup WhatsApp tadi. Dan finalisasi ini adalah finalisasi dari tahapan-tahapan persiapan tadi. Kemudian dan yang kelima adalah melakukan kegiatan inti. Di mana dalam tahapannya ada apresepsi, ini adalah menyamakan persepsi terlebih dahulu bagi orang tua atau bagi peserta edukasi itu, kemudian pretest ini untuk mengetahui pengetahuan sebelumnya, karena salah satu masalah utamanya adalah kurangnya pengetahuan orang tua mengenai latihan tadi. Kemudian dilakukan kegiatan inti, melakukan edukasi home program secara offline maupun online, dan kemudian dilakukan post-test untuk mengetahui pengetahuan setelah dilakukan kegiatan inti tadi. Dan yang keenam ada evaluasi edukasi, menampilkan hasil pretest dan post-test dalam grafik, sehingga terlihat bagaimana perkembangan pengetahuan itu tadi dan hasil efektivitasnya seperti apa. Dan kemudian memberikan penghargaan yang akan saya berikan ini berhubungan dengan kebutuhan mereka itu sendiri, misalnya alat bantu terapi yang sederhana yang bisa kita buat sendiri di rumah seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada monitoring evaluasi, pengukuran pencapaian kegiatan, yang mana kegiatan mana yang memang terlaksana dan tidak terlaksana. Kemudian ada testimoni berupa video dari teman sejawat ataupun dari orang tuanya, dan kemudian ada pelaporan dan tindak lanjut. Ini jadwal tentatif yang akan saya lakukan perkiraan sekitar sampai bulan Juli. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Bapak Muhtar. Ibu Esi. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparan rancangan aktualisasi Saudari Mina Rizkina. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Ibu Mentor. Silakan Ibu Agita. Ya, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Aduh, ya Allah. Aduh. Maaf, tadi ada telepon. Oh, Mohon maaf. pakai handphone ya, Bu. Soalnya cuma pakai HP. Oh, enggak apa-apa. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhtar selaku coach, Bapak Irfan selaku penguji, dan Ibu Nur Afiah selaku host. Di sini saya sedikit memberikan penguatan bahwa terkait rancangan aktualisasi yang dilakukan oleh Ibu Mina Rizkina mengenai isu yang diangkat. Kami sangat mensupport karena dengan harapan dengan adanya isu yang diangkat ini dapat teraktualisasi nanti ke depannya sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Dan tentunya kalau di pihak kami rumah sakit dapat meningkatkan mutu pelayanan kami di rumah sakit. Begitu. Itu saja dari saya, Pak. Oke.
Baik, terima kasih banyak Ibu Mentor yang terhormat telah memberikan penjelasan tambahan dan penguatannya. Baik, Mohon maaf, Pak. kami persilakan kepada Pak Penguji yang terhormat. Ya, makasih Pak Coach, Bu Mentor, Bu Evaluator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mina keluar dulu, scan stop dulu. Share dulu. Share dulu, Pak. Ya, Oke, Bu Mina. Ya. Ya, saya ini meningkatkan minat petani terhadap maaf. Kenapa ini? Fisioterapi, Fisioterapi, sorry. Sore ini, Pak. Sorry. Maaf, Bu. Sudah mulai capek. Itulah, tinggal satu lagi. Lagi, Pak. Iya. 11 orang ini, Pak. Beda dengan lain. Biasanya cuma 10, 8, 11. Oh, ini 11, Pak. Makasih. Ya, baik Bu Mina, saya kira Bu Mina di cover itu jangan membuat saya cuma saran karena ini boleh silakan mau modifikasi cover, tapi cover itu sudah ada standar yang dikeluarkan oleh BPSDM. Bagaimana membuat covernya itu sudah ada standar tata cara penulisannya. Terbuka, Pak Evan. Ya. Belum terbuka kita punya. Filenya belum ya? Iya. Kenapa ya? Jaringannya kita stop share dulu, baru buka memang, baru share screen. Biasanya berat ya. Baru centang yang dibawa, baru saya ulang ya. Ya, ulang, ditutup dulu itu. Buka memang filenya baru kita baru share. Biasanya ada ya? Belum. Kita stop dulu ya, buka memang filenya dulu. Buka file dulu baru kita share. Oke, saya buka dulu file. Baru share. Baik. Ya. Oke. Saya masuk. Baru kita share screen. Kenapa di akhir-akhir kok banyak ngadat begini? Lelah dia itu, Pak. Ya. Bismillah, ada. Ada. Alhamdulillah. Lelah dia, Pak. Itu Bu Levi, Bu Evi. Oke, ini Bu Mina. Jadi begini, untuk penulisan ini rancangan semua saya kira ada standar baku bagaimana membuat. Kalau Ibu Mina mau bikin begini, maka teman-teman juga akan membuat dengan versi yang berbeda-beda. Sementara cover ini dari semua peserta itu sudah ada standarnya. Kalau rancangan mungkin foto-foto teman, saya kira nanti tanya ke Ibu Evaluator barangkali atau ke Pak Coach. Karena setahu saya ada ya Bu Evi ya, standar cover itu setiap peserta ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya kira itu. Jadi jangan membuat cover sendiri. Dan yang kedua memang boleh saja memasukkan label kayak begini organisasi. Tapi untuk sekarang saya kira satu saja karena kita keluar laporan itu dikeluarkan oleh BPSDM berdasarkan standar kaidah penulisan yang sudah ada. Saya kira ada Pak Coach dan Pak Coach ini sudah pengalaman, jadi coba nanti ditanya karena tidak bisa membuat masing-masing. Kalau membuat masing-masing maka tidak ada standar pembuatan laporan ya, sama membuat skripsi ya. Saya kira itu. Saya cuma mau dengar penjelasan dulu dari Bu Mirna. Kalau yang saya kira sudah tinggal sedikit saja karena kita memang sudah ini memang banyak ini tadi banyak terpotong juga dengan jaringan yang tidak kaitannya dari edukasi fisioterapi pada pasien anak dan kebutuhan. Saya memang sudah mengalami juga fisioterapi di Rumah Sakit Undata kurang lebih 6 bulan dan di samping itu ada juga anak. Di situ ada beberapa teman saya fisioterapi, termasuk yang sekarang yang sudah lari ke struktur organisasi itu ada Ibu Ria dulu dia di fisioterapi juga. Iya, saya kenal semua itu karena saya 6 bulan saya di fisioterapi di situ dan di samping itu anak-anak. Kaitannya dengan edukasi home program ini bagaimana? Bisa enggak dijelaskan aja kaitannya dengan saya ingin dengar. Karena salah satu tugas fungsi jabatan peserta salah satu tugas fungsi jabatan fisioterapi ahli pertama itu ada tugas promotif dan preventif dimanapun itu bekerja, Pak. Jadi edukasi ini bagian dari salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai fisioterapis ahli pertama, promotif dan preventif. Dan itu juga salah satu dalam standar pelayanan di peraturan fisioterapi itu sendiri, Permenkes nomor 65 tahun 2015.
dan edukasi ini juga ibaratnya kita memberikan lebih dari apa yang diinginkan pasien seperti itu. Kalau hanya berharap 1 jam bahkan kurang terapi anak di rumah sakit, apalagi anak berkebutuhan khusus itu sangat kurang. Jadi edukasi ini bagian dari peningkatan mutu pelayanan karena melebihi dari apa yang diinginkan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kita home care secara online karena jauh-jauh sekali itu pasien-pasiennya, jadi dengan online kemudian membuat komunitas ini juga salah satu bentuk kita peduli dengan pasien itu sendiri, Pak. Jadi seperti itu berangkat dari tugas dan fungsi saya sebagai fisioterapis ahli pertama, di dalamnya ada promotif dan preventif, dan ini salah satu standar pelayanan fisioterapi. Oke, saya kira itu bagus memang, karena memang cuman pertanyaan saya selanjutnya, apakah memang kan ini edukasi hukum, ada juga yang memang terus terang kalau di rumah sakit kan kita ngantri aja sudah capek, belum fisioterapinya, jangan memang tidak cukup waktu dengan waktu yang tersedia. Artinya kita bisa di samping online, kalau online tidak mungkin hanya melalui online penyampaian atau WA, sementara fisioterapi ini harus praktek langsung gitu. Apakah orang fisioterapinya ini bisa berkunjung ke rumah untuk melakukan fisioterapi di rumah atau bagaimana? Ini program edukasi home ini. Ya, gimana edukasi home program ini pertama kan ada edukasi offline, itu leaflet itu kita ada leaflet dan posternya di rumah sakit, ada waktu tertentu dan ada demonya. Makanya di dalam tim seperti itu juga membantu saya untuk melakukan demo apa saja yang bisa dilakukan di rumah, dan untuk apakah fisioterapinya datang ke rumah karena itu kita keterbatasan sumber daya yang memang concern di anak juga. Jadi di komunitas grup WhatsApp itu saya terinspirasi dari yang pandeminya ada telemedicine. Jadi nanti bagaimana kesepakatannya itu, apakah nanti ada melalui kita berikan latihan atau pembimbingan, misalnya apa yang bisa dilakukan di rumah dan kita mengawasinya langsung itu melalui Zoom, kalau memang akses internet orang tua yang di rumah itu menjangkau, seperti itu, Pak. Jika tidak, maka kita misalnya video-video apa yang bisa dilakukan, kemudian orang tua juga memberikan feedback, misalnya dia juga melakukan terapi di rumah dengan sambil di video, kemudian kita evaluasi, ibu seperti ini yang benar, bla bla bla, seperti itu, Pak. Oke. Saya kira bagus, nanti bisa membantu ibu-ibu yang anak-anaknya mengalami ketertinggalan mental ataupun ketertinggalan dalam arti mental ini lambat jalan dan sebagainya kan. Biasanya kan kalau selama ini kan orang tua dulu itu kan zaman kita itu biasanya kalau lambat jalan apa itu biasanya lari ke dukun gitu, padahal seharusnya di fisioterapi. Tapi bukan berarti para ibu-ibu pintar itu tidak bisa, tapi banyak juga yang berhasil gitu. Jadi ya jangan kita menganggap, jadi kombinasi antara orang-orang tua kita dulu yang pengalaman dengan dan alhamdulillah memang sharing knowledge dan sharing ilmu gitu dengan metode yang baru sekarang. Saya kira karena saya juga mengalami hal itu ya. Jadi saya kira di samping di fisioterapi, saya juga bawa tukang urut, dan alhamdulillah dua-duanya bukan tidak percaya, semua kita percaya kan. Di samping kita fisioterapi kita melakukan fisioterapi secara apa ya saya bilang, karena banyak juga orang pintar yang bisa. Saya kira itu, dan ini saran saya nanti tidak usah ada logo ya. Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah mewakili semua OPD yang ada di Sulawesi Tengah. Kita bawa Provinsi Sulawesi Tengah saja. Nanti OPD-nya internal. Ya, saya kira itu. Terus saya kira itu, selanjutnya kata pengantar, tinggal nanti lebih diperbarui lebih bagus. Terus saran saya kalau bisa di sini hanya menggambarkan saran saya coba dimasukkan jumlah pasien jadi ada angka persentasenya yang bisa digambarkan kondisi saat ini di Undata itu kaitannya dengan fisioterapi terhadap anak ya kan, bisa masukkan sebagai alat ukur alat ukurnya kan, sehingga dengan edukasi itu bisa ada perkembangan atau nilai yang bisa dilihat nanti di before afternya ya. Saya kira itu. Selanjutnya kondisi yang diharapkan nanti ini terus ini juga nanti tabel profil rumah sakit Undata. Kalau ini saya kira tidak usah profil, nanti dinarasikan saja, tidak usah dalam bentuk tabel. Nah, struktur organisasi jangan di foto yang yang cuma dipasang di dinding, dibikinlah atau cari filenya struktur organisasi ini, kan bisa lebih bagus lagi. Kalau foto begini biasanya di lampiran saja ya, Dek. Minaya ya, gitu ya. Nanti itu saya kira ini organisasi cukup bagus, sudah tinggal nanti dikondisikan. Tujuan ini nanti kalau ini saya lihat
tujuannya sama. Jadi tujuan nilai-nilai di bawah dengan di atas hanya menerjemahkan, membreakdown nilai yang di ini. Padahal nilai-nilai sini nilai-nilai berakhlak, nilai-nilai ASN berakhlak ya nomor 2, dan di atas itu menjelaskan yang tadi judul yang di atas yang dibuat itu gitu. Itu yang dijelaskan dalam tujuan aktualisasi ini ya, menggambarkan apa yang akan dibuat yang tadi yang di apa isu yang diangkat tadi untuk menyelesaikan masalah ini ya, untuk menyelesaikan masalah ditambah ini satu ya. Itu saya kira selanjutnya nanti ini juga nanti menyesuaikan ya, ini kayak begini ya, nanti dikondisikan tabel-tabelnya biar lebih Smart ASN saran saya coba lebih dikolaborasi lagi lebih banyak. Ada beberapa saya bilang ada Smart ASN ini bisa panggil punya pakai punya Pak Deputy bidang pengembangan SDM di Menpan. Itu ada 9 indikator untuk mengukur smart, bagaimana menerjemahkan Smart ASN itu. Ya, salah satu nasionalisme ada, ya. Terus yang lain-lain. Ya, saya kira itu nanti dimasukkan lagi identifikasi isu. Setelah identifikasi isu ada penetapan isu. Penetapan isu baru dianalisis, ya, melalui pakai USG Fishbone, ya, ini ya, pakai Fishbone diagram pakai ini boleh. Terus ada alternatif pemecahan dan pemecahannya ya, gitu. Ini kok kayak gini ya. Nanti coba dilihat ini bagaimana anunya. Ini kok lebar jadi lebar ya? Ini bagaimana penulisannya ini? Karena kalau saya bikin potret itu tidak muat Pak yang tabel-tabel terikut dia sama yang di atas. Diatur saja. Kalau ini kan bisa diport, tidak usah dibikin potret saja terus di landscape. Bisa kok ini yang nanti yang ininya mana yang rancangannya ini memang dia bentuknya tabel landscape ya kan gitu. Kalau yang ini enggak bisa kok, masa teman-teman lain bisa, cuman ini terlalu seperti ini kan terlalu lebar kan efektivitas. Iya, kalau yang ini kan satu paket sama yang terpisahkan dengan rancangan ini ya Pak. Gitu. Jadi itu bentuk pembentukan tim. Saya mau tanya tujuan tadi pembentukan tim ini apa? Pembentukan tim itu karena kan di level itu saya inginnya ada demo juga Pak, biar pesertanya tidak bingung juga. Jadi demo itu saya tidak bisa sendiri karena juga ada peraganya, jadi itu salah satunya. Kemudian tadi yang di komunitas grup WhatsApp itu juga saling bergantian untuk memberikan pengetahuan karena saya juga masih baru, jadi tim-tim senior, kemudian tim-tim dari OP ortotik prostetik itu juga saya masukkan. Dan kemudian yang pembagian berhubungan dengan edukasi itu Pak, dari alat peraga leaflet, kemudian berbagi pengetahuan di grup WhatsApp secara bergantian dan ada jadwalnya, dan membuat akun YouTube juga perlu alat peraga karena itu kan perlu praktek seperti apa latihannya, dan itu juga salah satu bagian dari membantu pelaksanaan kegiatan. Terus itu apa perlu dibentuk dengan SK atau tidak perlu? Oh, itu perlu dibentuk dengan SK? Iya Pak, karena kan menurut saya perlu dibentuk dengan SK karena sebagai pengikat teman-teman juga, dan sebagai kalau misalnya memang dalam biar bisa fokus seperti itu Pak, sebagai pengikat dan sebagai bentuk komitmennya. Iya gitu. Kalau ada SK-nya berarti nanti buktinya outputnya harus ada SK dong. Oh iya. Itu kan harus perlu kan. Iya. Kalau seandainya ada SK, kan makanya saya tanya apa perlu ada SK. Kalau memang perlu ya saya kira harus dibuatkan SK, dan itu harus dilampirkan di aktualisasi nanti. Kalau tidak ada saya cari itu salah satu bukti ya. Gitu ya. Nanti kalau kurang buktinya ya mungkin kurang juga nilainya. Saya kira itu ya. Membuat grup WA, terus mencari referensi, membuat rancangan, menyusun indikatornya, menyusun pemaparan, minta saran. Ini rapat uji ini saya agak maksudnya tahapan kegiatannya boleh rapat, tetapi maksudnya harus menyampaikan lagi ke tim. Saya agak yang ini menyampaikan ke tim, terus fungsi sebagai mentor apa ya? Kalau harus sudah membuat ini terus lagi memaparkan sama tim, terus melakukan kegiatan pembagian leaflet, ya kan? Leaflet ke ini gitu. Maksud saya apa tidak berulang apa siapa ya?
ke tim itu ya? Pemaparan ke tim, dan karena kan di lingkup fisioterapis Pak, jadi saya inginnya selain dari tim itu juga, saya juga ada pemaparan kepada teman-teman seluruh. Ya, saya kira bagus juga ada pemaparan kerja tim itu perlu, karena itu ada beberapa nilai harus dimasukkan, ada tim, ada kerjasama, ada beberapa nilai ini. Cuman ya itu saya agak ini terus finalisasi dan uji coba lagi gitu. Kenapa harus ada finalisasi dan uji coba lagi gitu kan? Kalau terus baru persepsi ini menggiatkan materi sebelumnya sudah disampaikan, terus kembali lagi ke ini. Saya kira nanti coba dilihat lagi pretest dan post-test. Saya tanya lagi, protest dan pretest ini ditujukan ke siapa ya? Ke pasien Pak. Pasien. Pasien. Bukannya bentuk bukannya dalam bentuk angket atau apa? Dalam bentuk angket atau kuesioner saja. Karena kan kalau kita ingat waktu kita masih sekolah SMA atau kuliah dulu, pretest post-test untuk masuk tapi bukan dalam bentuk pretest. Sekarang kan yang mau dianukan orang-orang tua gitu kan, apakah harus pretest dan post-test? Apakah tidak dalam bentuk angket atau kuesioner saja untuk melihat awal dan akhir? Kalau izin menjawab, karena kalau sepemahaman saya, pretest ini angket kuesioner itu bagian dari yang menguji, karena kan di dalam angket kuesioner ada pertanyaan. Oleh karena itu di bagian dari tes atau pengujian sebelumnya itu, seperti itu Pak. Sepemahaman saya, mohon dikoreksi. Oh, coba dianulah. Kalau saya kurang ini, karena masa di level harus dibikinkan pretest dan post-test kepada ibu-ibu yang itu ya praktik, ya hasil praktik tadi kan. Kenapa tidak langsung praktik saja gitu kan? Itu. Kalau dia dalam bentuk barangkali untuk mengukur apa capaian itu, saya kira dalam bentuk sama juga pretest post-test dalam bentuk tanyaan juga, menguji kemampuan orang kan yang sudah dilaksanakan, apa bedanya gitu. Saya kira itu aja saya, nanti tolong di ini testimoni dan pelaporan dan tindak lanjut. Pelaporan dan tindak lanjut. Pelaporan tindak lanjut itu dilakukan di akhir setelah aktualisasi ya. Kalau pembuatan pelaporan iya, tapi kalau tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan. Setelah kegiatan aktualisasi ada tindak lanjut dari kegiatan itu. Jadi kegiatan itu maksudnya tidak berhenti sampai situ. Ada aksi lagi yang akan dilakukan setelah kegiatan itu. Saya kira itu ya. Nanti coba di ini lagi ke Pak Coach, ke Ibu Mentor kaitannya dengan tahapan kegiatan. Mau inti saya bilang kegiatan itu, tahapan kegiatan itu dibuat lebih jelas sehingga outputnya nanti lebih mudah bisa ditampilkan dari hasil kegiatan dan tahapan kegiatan. Saya kira itu saja saran saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Penguji yang terhormat dan Ibu Mentor atas pengujiannya. Baik, ada beberapa hal tadi masukan. Iya, makasih Pak Dokter. Ibu Mina ya. Jadi nanti kita di akhir kita membuat standar cover. Boleh saja kita berstyle, tapi keseragaman. Ya biasanya foto bersama atau apa. Kemudian kalau logo memang ya saya pikir kalau untuk di cover itu biasanya kita menggambarkan logo daerah ya. Kalau OPD yang ada di dalam satu provinsi berarti logo provinsi aja. Nah, kemudian ada tadi yang perlu sebenarnya Ibu Mina jelaskan bahwa sebenarnya tidak berulang kegiatan karena sasarannya berbeda. Pembentukan tim, setelah dibentuk tim, ini kan tim bukan ahli semua. Jadi tim ini adalah orang-orang baru dan bahkan kita butuh ketenagaannya supaya sepaham, makanya kita pemaparan di hadapan tim dan meminta masukannya, kemudian kita finalisasi. Setelah final berarti kita sama nuansa kita dalam menyampaikan materi. Karena apa? Kalau berbeda nanti jadi masalah lagi. Kemudian selanjutnya sosialisasi atau edukasi itu kan memang standar fasilitasi mengajar itu harus begitu. Pertama persepsi, penyamaan persepsi dulu. Misalnya kalau saya mengajar tentang aneka agenda 3, maka kita sampaikan dulu kepada peserta bahwa saudara sekalian kita sama-sama belajar tentang kedudukan dan peran ASN. Di mana dalamnya ada manajemen ASN dan smart ASN. Teman-teman sudah tahu itu? Nah, kalau ada yang belum tahu kita sampaikan. Ini loh yang dimaksud. Supaya dalam pembahasan nanti itu sudah jelas bahwa itu yang kita bahas.
Kalaupun ada melenceng keluar dari itu, ya seperti itu. Nah, itu. Jadi sehingga memang standar sebuah, selain standar jumlah tahapan, itu merupakan juga standar kegiatan fasilitasi. Karena kita ini adalah lembaga pendidikan dan pelatihan, pendidikannya dan dilatih. Kemudian bagaimana membuat sebuah tujuan itu harus direncanakan, bahwa kita nanti tidak akan melaksanakan cuma jangka pendek, sehingga tujuan itu jangka pendek yang mau diuji, jangka menengah tindak lanjutnya, dan jangka panjang tindak lanjutnya. Sehingga di dalam kegiatan terakhir kita, pengukuran capaian itu, kenapa ada 2 evaluasi? Pertama, evaluasi edukasi, di dalamnya itu kan sebutan apapun, yang jelas kita butuh data awal, pengetahuan awal dari peserta, supaya ada data kita. Kemudian setelah ada edukasi, kita juga butuh hasilnya. Sampai di mana perkembangan pengetahuannya. Sehingga nanti alat koreksi ketika tidak mencapai standar, maka dia menjadi tindak lanjut jangka menengah, jangka panjang. Misalnya target berapa persen. Sehingga ya namanya juga suatu proses, ketika ada orang yang dianggap bagus, tim membantu atau apa, maka perlu diberikan penghargaan. Apakah ucapan terima kasih, atau PIN, atau apa. Ya, tidak perlu yang mahal-mahal, jangan barang habis pakai. Sehingga mereka termotivasi bahwa ternyata kalau kita bekerja, apalagi kalau kader yang Anda gunakan dibatkan, wah, pernah kejadian ketika saya juga masih di desa-desa, ketika suster memberikan hadiah kepada kader posyandu baju putih seragamnya, dia sok kuning-kuning dipakai terus, dia termotivasi bahwa dia juga bagian dari kesehatan. Itu penting. Kita juga kalau tidak ada motivasinya, tidak ada hadiahnya, saya tidak akan menguji nih. Ya, cuma hadiahnya saya dengan Pak Penguji ya berupa honor. Kalau tidak ada untuk apa? Ngapain capek-capek? Nah, itu butuh. Evaluator juga Pak Coach, evaluator. Iya, semua. Kalau tidak ada untuk apa lebih tidur siang? Nah, itu. Jadi memang setiap orang butuh dihargai. Ya, Tuhan saja masih butuh penghargaan, padahal dia masih sempurna. Kemudian sehingga ya, saya pendapat tadi bahwa Smart ASN lengkap ya, agar mudah kita ini. Memang seperti saran dari Pak Puji tadi, harus jelas apa yang kita maksudkan supaya outputnya jelas dan terukur. Nah, itu penting. Itu memang tidak ada tawar menawar itu. Karena ketika abu-abu, Anda memberikan nanti output juga tidak jelas, maka bisa terkejar kita. Nah, itu ya. Jadi bagus caranya beliau menguji tadi, memang sudah mau uji, dia ukur-ukur memang kemampuannya kita ya, sehingga Anda harus siap-siap. Nah, dan menjadi janji buat kita ketika sebuah ikatan, dan itu adalah standar administrasi, ya, hukum administrasi kepegawaian. Tapi buktikan SK itu. Ketika Anda mengatakan tadi draft, maka draft yang diminta. Tapi karena Anda tulis SK, maka SK yang diminta. Ya. Oke, saya kira itu, dan nanti banyak berdiskusi dengan Ibu Mentor, dengan kita semua. Ya, masih ada WA group, kita berdiskusi. Intinya di sini, rancangan aktualisasi adalah aktualisasi nilai-nilai, ya, nilai dasar ASN dan nilai-nilai kedudukan dan ASN. Kegiatan itu ada wadah melekatnya nilai. Saya berani katakan bahwa tidak gunanya kegiatan kalau tanpa penerapan nilai. Ya, sehingga kontrak kita bukan berapa besar kegiatan, tapi berapa besar nilai diterapkan di situ. Sehingga butuh kita membentuk tim supaya ada harmoni, butuh kita berikan penghargaan supaya ada namanya menghargai nasionalisme yang termuat di dalam adaptif dan kolaboratif. Saya kira itu penjelasan tambahan saya. Terima kasih banyak kepada Pak Penguji yang terhormat dan Ibu Mentor. Ya, kita akhiri dari seminar rancang aktualisasi Mbak Mina Rizkina dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Lanjut atau sholat? Lanjut. Tinggal satu Pak. Lanjut, tinggal satu peserta Pak. Oke. Mungkin Terima kasih banyak. ini ya Bu. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah seminar atas nama Ibu Mina Rizkina telah selesai. Kepada Bapak Penguji atas saran dan masukannya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak Coach untuk bimbingan dan arahannya. Buat Ibu Agita selaku mentor dan Ibu Mina, terima kasih atas dukungannya. Baiklah, kepada Ibu mentor dan peserta atas nama Ibu Mirnas, kami persilakan untuk meninggalkan ruang seminar. Dan untuk peserta kembali ke room besar. Selanjutnya kita ke peserta berikutnya, Pak. Silakan, Pak Iqbal. Terakhir.
Peserta berikutnya ini Ketua Kelompok 2, Pak. Ya, Pak Iqbal. Panggil Ibu Ani kalau bergabung. Sini. Bayar loh. Berapa JP itu? Kenapa ada Muli Pesuara di situ? Apa itu? Ada Muli di situ? Bevi? Tidak ada, Pak. Dia Zoom dari rumah tadi, Pak. Pak Kadit, Pak Rian. Suaranya Pak Rian. Ada perempuan pesuara tadi. Oh, Ibu Meske, Ibu Dewi, sama Ibu Rizka. Itu mana Dewi? Tidak diantarkan nasi, saya punya nasi bungkus. Sudah dia makan, Pak. Oh, tidak apa-apa, kita mau godet ini. Kita mau tagih nanti itu. Ya, selanjutnya kita ke peserta berikutnya atas nama Muhammad Iqbal Buntaran SP. Telah bergabung juga bersama kita yang terhormat Bapak Insinyur Umar MSI selaku mentor dari Bapak Iqbal. Selamat bergabung, Pak. Ya, kepada Bapak Coach saya persilakan untuk memandu seminar ini. Baik, makasih banyak Ibu host telah memberikan kesempatan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore. Alhamdulillah kita masuk ke seminar siang terakhir yang ke-11. Untuk Pak Ketua. Baik, makasih banyak pertama sekali atas nama panitia penyelenggara. Terima kasih banyak kepada Pak Ketua terhormat masih bersama kita di sini. Kemudian kedua, makasih banyak kepada Pak Mentor. Halo Pak Haji. Pak Haji Umar. Punya senior. Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu Pak Iqbal, saya mau ketemu saya punya senior. Nanti di forum. Alhamdulillah. Siap Pak Dokter. Alhamdulillah ada Pak Haji. Kemudian Iqbal yang kita sama-sama banggakan. Baik, pertama kami informasikan bahwa seminar ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit, maksimal 30 menit ya. Siap. Di mana nanti diawali pemaparan oleh Saudara Iqbal, ya jadi pokok penting saja, sampaikan pokok penting. Perkenalan, sedikit latar belakang, kemudian kita masuk kepada isu, gagasan pemecahan isu, dan kegiatan dan tahapan kegiatannya. Karena yang lainnya Pak penguji sudah baca itu, bahkan dia sudah bikin koreksinya. Kemudian selanjutnya setelah Anda pemaparan, maksimal 10 menit, nanti kami juga akan meminta penjelasan tambahan, penguatan terkait apa yang Anda rencanakan oleh Pak Mentor. Kemudian selanjutnya pada saat menyelaksanakan siapkan alat tulis menulis, rekam semua informasi, dan jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pengujian terhormat. Kemudian terakhir dari saya juga selaku coach akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum ini. Baik, mengawali pertanyaan pertama kepada Pak Iqbal, sehat siap diuji? Siap. Oh, baik. Iya, karena memang ini ada anunya Pak Penguji ketua kelasnya ini. Jadi pengembala sapi tetap belakang dia masuk. Nanti masuk semua dikandang sapinya baru dia ikut. Jadi saya tidak ragukan kalau dia ini. Baik, silakan digunakan waktunya. Mohon izin Pak Penguji terhormat dan Pak Mentor, silakan Iqbal pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu. Silakan. Masih besar-besar sedikit suara. Ini komandan ini. Ya, silakan. Mohon izin sudah terlihat baik. Sudah kelihatan. Yang pertama yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadat Palenga Eskom MSI. Yang kemudian coach saya Bapak Dr. Mukhtar SPS HMM. Kemudian yang terhormat mentor saya Bapak Insinyur Umar MSI. Ya, dan yang paling setia menemani kami Ibu Evaluator Ibu Nurafia Esos. Seperti yang tersampaikan pada rancangan aktualisasi saya ini, judul saya adalah Edukasi dan Pemantapan Sistem Koordinasi Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada latar belakang, saya mengangkat pertama dalam tupoksi pengawasan terhadap produksi, pengadaan, penyeluruhan, penggunaan pupuk dan pestisida. Di sini
terkait pengawasannya dibentuklah petugas pengawas, PPNS, dan kemudian KP3 yang juga diketuai oleh kalau di provinsi itu Pak Sekprov. Dan ini termuat peraturan ini di peraturan Permentan nomor 117 tahun 2014 tentang pengawasan pestisida. Yang menjadi landasan pertama kenapa saya mengangkat judul ini karena disadari bahwa keberadaan pengawas ini baik di provinsi, kabupaten, kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih menemukan permasalahan. Seperti yang kita dapatkan baik dari data maupun dari media sosial bahwa adanya kuota pupuk subsidi yang tidak sesuai RDKK, harga pupuk yang masih di atas head, kemudian adanya pupuk palsu, bukan lagi ilegal tapi palsu yang berani memposting di sosial media, dan ini sebenarnya bisa delik temuan bukan hanya delik aduan. Kemudian juga harga sistem distribusi pupuk maupun pelaporannya yang terhambat. Berdasarkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah yang terkait dengan judul saya ada 3 poin misi. Yang pertama itu mewujudkan peningkatan utamanya penguatan kelembagaan di misi ketiga. Yang keenam yang utamanya adalah harmonisasi manusia dan alam, dan pada misi ketujuh adalah sinergitas kerja antara daerah. Di organisasi kami poin dari tugas pokok dan fungsi itu di poin kelima ini, yaitu adalah pengawasan sarana pertanian. Kemudian tupoksi kami sendiri sebagai pengawas di Permentan nomor 107 2014 itu adalah yang pertama seperti tertampil pada layar sudah disampaikan di sini, mulai dari mutu teknis, wadah dan segala macam sampai pada pengambilan contoh sampel. Kemudian nilai-nilai yang diharapkan untuk didapatkan dalam aktualisasi saya adalah 7 nilai berakhlak ini, yang mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Identifikasi saya runut menjadi 7 isu, mulai dari yang pertama adalah keterlambatan distribusi, kurang pahamnya petani terhadap mekanisme, masih beredarnya pupuk pestisida ilegal, kemudian jumlah alokasi pupuk yang tidak sesuai diterima, tingginya ketergantungan petani, masih beredarnya pupuk dengan di atas head, dan rekapitulasi laporan yang tidak sesuai atau terlambat dari yang diharapkan. Berdasarkan analisis lapisan isu yang saya gunakan, analisa APK ada 3 isu pokok utama yang selanjutnya saya USG, dan yang tertinggi dari peringkat pertama itu adalah masih beredarnya pupuk dan pestisida ilegal. Berdasarkan analisis Fishbone yang kami adakan mulai dari 4 kategori, mulai dari mainnya adalah adanya petugas yang kurang memahami tupoksik, kemudian kurangnya pemahaman petani, dari segi material ada tingginya selisih harga antara pupuk berizin dan yang tidak berizin, apalagi yang palsu, kemudian masih banyaknya oknum yang menyediakan pupuk tidak berizin dan palsu, kemudian kurang pasif-pasifnya petani terhadap pencegahan itu, kemudian belum tegasnya dalam metode penegakan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar, dan kurang aktifnya pengawasan pupuk di lapangan. Dari ke-7 penyebab masalah itu kami mendapatkan 4 gagasan kreatif, dan yang paling kuat untuk kami carikan solusi adalah di poin yang keempat, yakni memperkuat kinerja dan koordinasi tim pengawas pupuk dan pestisida di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Dari tahapan-tahapan yang akan kami laksanakan untuk melakukan edukasi tentang penguatan kinerja dan koordinasi ini, yang pertama adalah persiapan kegiatan mulai dari konsultasi dengan mentor kami, yang kedua meminta persetujuan mentor, dan yang ketiga adalah koordinasi dan membentuk tim kerja nanti yang akan bekerja sama membantu saya di dalam kegiatan ini. Dan poin yang paling kami harapkan di situ adalah terlaksananya nilai-nilai ini berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kedua adalah persiapan materi dan bahan kegiatan, di mana di sini ada dua poin dalam agenda ketiga, itu Smart ASN dan manajemen ASN, serta 5 nilai dasar yang tertuang dalam persiapan materi dan bahan kegiatan ini. Kemudian untuk manajemen selanjutnya ada rapat tim kerja dan finalisasi. Yang pertama adalah di situ pemaparan, kemudian saran dan masukan, dan finalisasi serta uji coba sebelum kami melakukan kegiatan. Ada 1 manajemen ASN itu dengan ketiga, dan yang 3 nilai dasar ASN yang ada di tahapan ini. Dan yang intinya adalah manajemen ini adalah pelaksanaan kegiatan. Kami akan melakukan edukasi, di dalamnya ada muatan pembukaan, penyampaian materi, serta penutupan. Kemudian di situ ada manajemen ASN, dan ada 5 nilai dasar ASN yang akan kami tuangkan dalam kegiatan tersebut. Dan yang terakhir pada monitoring dan evaluasi. Monitoring evaluasi ini mencakup monitoring, terutama mendatangi dan kios-kios
atau distributor yang menyiapkan atau memproduksi atau mengedarkan pupuk-pupuk tersebut. Kemudian perekapan hasil, reward kepada petugas yang bisa menjalankan tupoksinya sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Kemudian testimoni, baik itu dari mentor kami, dari pihak pengecer, distributor maupun dari tim kerja. Dan yang terakhir adalah laporan evaluasi. Dan di sini hampir semua nilai-nilai dasar dari 7 itu kami tuangkan pada monitoring dan evaluasi ini. Kemudian ini jadwal rencana kami, ini mulai dari bulan dibandingkan di bulan Juni hingga bulan Juli full. Kemudian ini matriks penerapan nilai-nilai dasar kami, yang paling banyak di sini adalah adaptif dan kolaboratif. Tapi dari semua tahapan, 5 tahapan kegiatan, semua 7 nilai dasar tersebut kami upayakan untuk teraktualisasi. Dan yang terakhir untuk matriks penerapan kedudukan dan peran ASN, ada 2 nilai dasar ASN yang paling full untuk semua kegiatan adalah manajemen ASN, dan 1 di kegiatan 2 di Smart ASN. Baik, terima kasih, itu pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparan rancangan aktualisasi Saudara Muhammad Iqbal Muntaran sampaikan. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, saya persilakan kepada Pak Mentor. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Penyidik PPNS Pupuk. Bagaimana apa ini penyidik PPNS di sini? Pak Haji Umar. Siap, Pak. Pak Penyidik Pupuk, Pak. Di PPNS satu skep saya, Pak. Satu skep. Satu rumpun kami Satu rumpun, Pak. Perjuangan, Pak. Reuni, Pak Dokter. Nanti kalau sidang baru saya datang. Siap, Pak. Dengan judul yang dikasih staf kami berkaitan dengan pengawasan pupuk pestisida. Dijelaskan tadi bahwa munculnya ini bahwa masih banyak pestisida yang beredar di lapangan berkaitan dengan baik terdaftar maupun diragukan munculnya, termasuk adanya penyuluhan pupuk subsidi tidak sesuai dengan EDKK atau update EDKK dengan alokasi yang ada. Sehingga beliau, teman saya, melaksanakan berkaitan dengan rencana, berkaitan dengan bagaimana pengawas yang ada di provinsi, kabupaten untuk melaksanakan berkaitan dengan pengawasan. Perlu kita tahu bahwa memang dengan sampai saat ini yang selalu bermasalah di media itu adalah masalah pupuk dan pestisida, termasuk permasalahan DPR RI. Olehnya itu dengan adanya judul yang dikasih dan dilaksanakan ini, mudah-mudahan teman kami yang di lapangan nanti, saya sebagai mentor sekarang, termasuk berkaitan dengan tugas fungsi sebagai pengawasan, betul-betul apa yang dilaksanakan ini sesuai dengan judul yang dikasih. Dan memang betul-betul bahwa salah satu faktor polusi pertanian salah satunya adalah masalah pupuk pestisida yang selama ini yang selalu dipertanyakan oleh media. Mudah-mudahan dengan anak pengawasan, tidak langsung jangan ada pembinaan berkaitan dengan pengawas tingkat kabupaten, termasuk provinsi, untuk melaksanakan lapangan. Ada namanya Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida dikatakan tadi, tingkat pusat, Komisi Pengawasan Pestisida tingkat provinsi, pupuk dan provinsi, ada juga namanya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten. Ini yang tidak akan jalan tanpa dibarengi dan adanya pengawasan di lapangan. Karena ini wadah yang ditandatangani oleh gubernur, ketuanya adalah provinsi adalah Seprov, kabupaten adalah Sekap, tapi koordinasinya ada, tapi pelaksana yang susah ini. Ya mudah-mudahan adanya kegiatan termasuk Pak Iqbal ini, salah satunya yang pertama mendapatkan SK pengawas pupuk pestisida. Ini yang menjadi masalah ini. Selama ini kalau kita bentuk pengawas, baik tingkat kabupaten, provinsi, setelah pindah lagi hilang lagi. Dengan adanya pengawas nanti nih, betul-betul saya sebagai orang provinsi, betul-betul terbantu dengan adanya pengawas pestisida. Langsung SK-nya, Pak. Sebelumnya kan hanya wadah, adanya wadah koordinasi pupuk pestisida, sekarang sudah ada namanya pengawas pupuk pestisida. Mudah-mudahan juga nantinya ada tingkat kabupaten, Pak.
Jangan saya di provinsi ada SK fungsi pengawas komisi dan tingkat provinsi, termasuk di kabupaten. Makanya kemarin pas ada SK-nya, saya menghasam kepala dinas, Pak, jangan dipindah-pindahkan ini Pak Iqbal. Harus tetap berada di seksi pupu dan pensi. Dan sekarang di Alsinta namanya Pak. Itu barangkali Pak untuk tambahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Mentor telah memberikan penjelasan tambahan dan penguatan. Semakin jelas apa tugasnya nih Pak Iqbal. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Penguji yang terhormat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat Pak Coach tetap semangat ini, apalagi sore ini kita ketemu dengan Pak Mentor ini, Pak Haji Umar. Kita reunian lagi nih, saya kira. Jadi Allah harapan yang disampaikan oleh Pak Umar kaitannya dengan masalah pupuk ini saya kira akan minimal bisa terselesaikan, ya kan? Karena permasalahan pupuk itu dari zaman saya. Kebetulan juga saya dulu pemeriksa BPPH, pada pemeriksa semua barang baik pupuk, dan saya selalu turun dengan beliau itu penerimaan di lapangan. Dan Pak Umar, Haji Umar masih ingat itu kita Pak Vence punya pupuk ada sekitar 8 ton yang sudah ditentena dikembalikan lagi ke Palu karena tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan. Saya kira itu pengalaman kita dengan Pak Umar, saya kira memang. Jadi saya mau tantang ini nanti Pak Iqbal ya. Ya Pak Iqbal. Pak Iqbal ini seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Umar bahwa Pak Iqbal sudah ditetapkan sebagai salah satu pengawas pupuk yang di-SK-kan oleh Pak Gubernur. Itu saya kira cukup bagus dan ini harapan Pak Umar bisa mensupporting, membantu Pak Umar. Tapi ingat Pak Iqbal, Pak Iqbal itu di-SK-kan oleh Pak Gubernur, tapi Pak Umar itu di-SK-kan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu penyidik PPNS, penyidik pegawai negeri penyidik pegawai negeri sipil yang mengawasi pupuk dan pestisida. Jadi saya kira cukup kuat juga, tetapi masih banyak juga hambatan dan permasalahan di lapangan yang sampai hari ini saya kira Pak Umar tidak terselesaikan. Kita lihat saja di TV itu Pak Menteri Pertanian sampai melibatkan dari kepolisian dan angkatan darat kaitannya dengan pupuk. Jadi saya kira itu persoalan yang kelihatannya mudah tetapi gampang tetapi susah gitu, karena yang kita mau hadapi ini orang-orang yang berduit, yang punya pengaruh besar, punya kedekatan dengan orang-orang yang berpengaruh menurut saya. Karena itu yang kita alami ya Pak Umar ya. Jadi saya kira itu hal yang sangat Jadi harapan saya Pak Iqbal bisa menjelaskan edukasi pemantapan sistem pengawas pupuk dan pestisida sedikit kaitannya dengan rencana Pak Iqbal mengangkat atau mengambil judul ini untuk rancangan Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal bisa dijelaskan sedikit. Ya. Ini tantangan besar ini. Baik, terkait dengan edukasi. Ya, kasih besar suaranya sedikit Pak Iqbal supaya kedengaran. Saya bicara sendiri, yang didengar sendiri juga. Terkait dengan kegiatan edukasi dan pemantapan ini, sesuai dengan kegiatan saya pertama itu ada kan pembuat tim kerja. Jadi saya di sini alhamdulillah dibantu dengan tim-tim yang dari provinsi, terutama di situ ada Pak Ahmad, ada Ibu Norma, termasuk dari Pak Umar sendiri yang akan membantu saya terkait dengan tupoksi nanti yang akan disampaikan pada edukasi ini. Jadi bukan saya sendiri saja di sini Pak, kami bersama tim di pupuk dan pestisida ini bersama-sama utamanya untuk membantu saya, membimbing saya nanti, bukan hanya menyampaikan tapi juga saya belajar di sini karena kebetulan kan saya sebagai SK pengawas ini kan ya baru. Biasanya kan pengawas itu yang berpengalaman 2 tahun dan punya pernah di bidangnya 1 tahun. Nah saya ini memang melanggar ketentuan itu. Nah, inilah jadi wadah saya belajar pada edukasi ini dan kebetulan nanti disupport yang kegiatan. Nah, yang apa muatannya di dalam edukasi dan pemantapan ini? Yang pertama penting penyampaian tentang fungsi dan tupoksi pengawas tadi, tentang bagaimana mengawasi, apa tindak lanjutannya, karena di sini kan pada komisi itu kan ada sekretaris daerah, provinsi, kemudian ada kejaksaan, ada kepolisian, ada perindakop. Makanya itu nanti kolaborasi ini
jadi wadah saya untuk belajar. Jadi saya bukan sebagai orang yang ini juga Pak, saya belajar di sini karena ini baru bagi saya. Dan yang menjadi yang mengedukasi itu bukan hanya saya sendiri, bersama tim kami di pupuk dan pestisida. Begitu Pak, sesuai dengan tupoksi di Pedum nanti yang kami pakai nanti Pak. Oke, saya kira perlu itu. Kenapa saya karena betul dalam kegiatan Pak Iqbal ini memang harus melibatkan orang-orang lain untuk berkolaborasi kan. Karena ada nilai-nilai di situ yang kita mau kejar kan, seperti Pak Mentor bilang, Pak Coach bilang, ada nilai yang kita mau kejar di situ. Bagaimana kolaboratif dan sebagainya, ada beberapa nilai berakhlak yang bisa dimasukkan ke situ. Tapi kan itu dalam pelaksanaan tim yang akan dibentuk nanti, dan saya kira bukan dibentuk lagi, sini sudah terbentuk sebenarnya tim ini. Jadi tinggal bagaimana tekniknya Pak Iqbal memasukkan Pak Iqbal ke dalam tim bergabung dengan tim ini. Sebenarnya kan tim ini sudah terbentuk. Ya, tim ini sudah terbentuk, dan ini seperti tadi Pak Umar bilang itu sudah di-SK-kan gubernur gitu. Dan sekarang posisi Pak Iqbal di mana dalam kaitannya? Apakah kaitannya hanya untuk internal Pak Iqbal karena ini memang sistemnya masih terlalu saya bilang seperti ini, hanya mencari dulu, mempelajari mungkin dalam bentuk internal saja dulu, tidak dalam stakeholder yang lebih luas, karena terus terang kalau tim ini memang sudah terbentuk, sudah lama terbentuk, dan ini di-SK-kan gubernur, malah terlibat semua beberapa OPD termasuk penegak hukum, mulai kejaksaan dan sebagainya saya kira. Dan ini memang kalau saya lihat edukasi pemantapan, ini tim yang dibentuk oleh Pak Iqbal hanya untuk memenuhi salah satu persyaratan ini gitu. Dan itu di situ ada nilai-nilai. Saya kira begitu Pak Iqbal ya. Siap Pak. Iya. Tidak mungkin Pak Iqbal mau bergabung di tim yang sudah di-SK-kan gubernur, apalagi Pak Iqbal bilang sedangkan kalau Pak Umar saya kira beliau di situ di UPT, dan beliau sudah lama, dan beliau juga punya kompetensi untuk itu karena beliau adalah salah satu penyidik PPNS masalah pengawas pupuk dan pestisida, dan itu saya kira cukup ini ya. Saya kira itu ke Pak Iqbal, karena kita ini selanjutnya saya kira ini nanti dicoba disesuaikan Pak Iqbal, ini halaman biasanya coba di nanti coba di ini latar belakang. Kalau latar belakang ini Pak Iqbal saya lihat sudah ini, cuman coba Pak Iqbal lebih masukkan ke kaitannya dengan kondisi real sekarang ini, kondisi bagaimana kondisi menjelaskan terhadap pupuk dan pestisida itu bisa dijelaskan secara real dari data-data itu, dan bisa menjelaskan di latar belakang sehingga kita bisa lebih berkembang, karena kita membuat itu kan kita mengkondisikan, kita bisa mengukur kondisi yang ini dan kondisi yang akan yang direncanakan kan, kondisi saat ini dengan kondisi berikutnya. Makanya ada beberapa ini supaya kenapa kita buat begitu, supaya kita bisa mengangkat membuat usulan atau judul ini supaya bisa terselesaikan permasalahan yang ada di dinas dan di OPD ini, saya kira ya, di pertanian. Karena ini masalah pupuk bukan cuma masalah skop di dinas pertanian, ini sudah masalah skop nasional pupuk ini sampai hari ini. Coba nonton di TV lagi kemarin beberapa hari lalu itu Menteri Pertanian itu dipusingkan dengan kelangkaan pupuk gitu ya. Belum lagi seperti itu yang bagaimana membuat pupuk-pupuk palsu itu kan luar biasa. Nanti ini memang luar biasa. Jadi nanti Pak Iqbal bisa rasakan bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang aneh-aneh nanti ya, saya kira. Nah, selanjutnya ini Pak Iqbal Pak Iqbal menjelaskan tujuan itu ya, tujuan yang di atas itu, tujuan aktualisasinya bukan nilai-nilai ini. Sementara nilai-nilai ini sudah ada di sini, menerapkan nilai ASN berakhlak itu sudah ada. Ya, tidak perlu ini dijelaskan lagi dan dimasukkan lagi ini. Jadi sebenarnya yang tujuan ini seperti tadi Pak Coach bilang ada jangka panjang, jangka menengah. Nah, di sini secara umum saja menceritakan atau menjelaskan dari tujuan aktualisasi yang diambil itu. Terus ditambah dengan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Ya, saya kira itu. Terus ini penulisannya juga nanti dilihat, masa bab biasanya bab 2 kan sudah sarjana pertanian lagi. Iya, baik. Masa saya mau ajar lagi kan? Ada Pak Mentor di situ, ada Pak Haji. Beliau bisa ya. Saya kira baru yang jadi coach lagi Pak Doktor. Jadi sudah ya. Oke, saya kira itu Smart ASN bisa lebih dikolaborasikan. Terus selanjutnya analisis seharusnya ada tidak bisa langsung analisis tiba-tiba langsung melakukan analisis menggunakan APKL atau Fishbone. Dia harus ada beberapa di analisis atau identifikasi ya,
Terus penetapan isu, ada identifikasi isu, ada penetapan isu, atau ada masalah, terus ada pemecahan masalah, kan begitu. Tidak langsung ujuk-ujuk begitu ya. Jadi ada prosesnya gitu ya, ada nilainya kan. Arti ini ada alternatif permasalahan, terus ada permasalahan. Saya kira itu ya. Kalau untuk kegiatan saya kira nanti di ini saja, dikondisikan saja pengumpulan data, mencari referensi. Saya kira itu sama dengan teman-teman yang lain, tinggal dikondisikan saja nanti kegiatan. Kalau saran saya, kalau bisa bagusnya itu setiap kegiatan satu output, supaya kelihatan lebih ini. Dan bahasa output coba lihat di IKU atau di Renstra, dia bahasa perencanaan kayak gitu ya. Nanti coba dilihat supaya lebih bagus kelihatan ya. Kenapa saya bilang begini, karena Pak mentornya itu Pak Umar. Jadi nanti kalau rancangan kita lihat, mudah-mudahan diaktualisasi itu bagus sekali. Jangan mengecewakan mentor nanti ya. Buat yang terbaik untuk mentor ya. Gitu ya. Laporan dan rekap kunjungan serta tindak lanjut. Laporan ini saya kira bukan laporan rekap kunjungan gitu, laporan aja, laporan kegiatan kan. Kalau tindak lanjut nanti di terakhir di bab 4. Kalau perencanaan tindak lanjut boleh, tapi kalau tindak lanjut itu harus ada di bab 4 setelah bab 3 aktualisasi. Di bab 4 itu ada kesimpulan, di situ ada saran dan tindak lanjut. Nah, itu apa? Artinya setelah ini saudara melakukan lagi apa yang saudara akan lakukan untuk mensupporting kegiatan yang sudah saudara lakukan dengan tindak lanjut itu. Jangan berhenti sampai di situ. Ya, Pak Iqbal ya. Saya kira itu saran-saran saya, dan nanti diperbaiki lagi, diperbagus tahapan kegiatan. Kalau kurang jelas masalah pupuk dan perpupukan apa yang dibuat, tanya sama Pak Umar, Pak mentor dan Pak coach. Itu selesai semua apa-apa. Buat yang terbaik buat mendukung atau mensupport harapan dari Pak mentor. Saya kira itu Pak Iqbal, sukses buat Pak Iqbal dan sukses juga selalu buat Pak Haji Umar. Kita insya Allah sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak pengujian terhormat, Pak mentor terhormat atas pengujiannya. Ada beberapa masukan sarannya sangat bermanfaat Pak Iqbal. Nanti kita rangkum dulu baru kita diskusi kembali tentang, karena sebenarnya Iqbal ini tinggal masuk bergabung ya, dan membantu kegiatan ini. Sudah ada timnya dia, tapi efektivitas berjalan karena memang Anda di-SK-kan di situ, jadi banyak trik-trik nanti minta tanya sama beliau, karena bukan cuma sekedar kepala seksinya, tapi terkait dengan pengawasan beliau itu PPNS ya. Beliau PPNS, jadi ada trik-trik pengawasan itu. Oke, baik, makasih banyak. Saya kira nanti kita diskusi kembali Pak Iqbal ya. Baik, demikian seminar rancang aktualisasi Saudara Iqbal Buntaran SP kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, sampai ketemu Pak Umar. Ya, siap. Terima kasih banyak. Semuanya. Alhamdulillah, insyaallah Pak penguji, evaluator dan saudara ini. Dengan berakhirnya Saudara Iqbal, maka berakhir seluruh rangkaian ujian seminar rancang aktualisasi pada hari ini. Insyaallah saya bergabung kembali ke grup besarnya Ibu Evi, karena ada yang saya sampaikan sedikit kepada peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ji, sehat Pak Ji. Masih mute Ibu Evi. Masih termute. Ibu evaluator. Masih termute. Ibu Evi masih tamute. Suka bagara Pak Anton. Soalnya biar digara dia serius terus.